Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan PA Inang saat ini tertulis dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Hal yang begitu menarik kita lihat adalah begitu luar biasanya perempuan-perempuan yang disebut dalam firman Tuhan saat ini, pagi-pagi sekali mendatangi kubur Yesus. Cuma ada beberapa yang kita lihat sesuatu hal yang menggelitik, seperti kenapa justru di tengah jalan mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mampu menggulingkan batu itu. Tapi ternyata disinilah kita melihat bagaimana pelajaran yang begitu luar biasa yang mau diajarkan oleh firman Tuhan pada kita saat ini dengan tema jangan takut, Yesus sudah bangkit. Sebab memang yang lebih menguasai pikiran, yang lebih menguasai hati mereka adalah pergumulan, penderitaan, bahkan ketakutan yang luar biasa. Sehingga mereka tidak memikirkan sejak awal siapa yang akan menggulingkan batu itu agar mereka bisa masuk melihat mayat Tuhan Yesus atau meminyaki seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan ini. Tapi justru mereka memikirkannya di tengah jalan. Dan memang saudaraku, begitulah sering perjalanan kehidupan kita ini. Oleh kesedihan, pergumulan, kesesakan, ketakutan, kita tidak mampu untuk berpikir jernih, kita tidak mampu berpikir bijak, kita tidak berhikmat. Dan ini menyapa kita, menegur kita pada saat ini. Lalu hal yang kedua adalah firman Tuhan ini ingin menyampaikan, lihatlah keinginan yang mereka miliki untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti menyatakan, meminyaki, mengunjungi, memberi penghormatan, memberi kemuliaan bagi Tuhan. Ternyata kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Bahkan firman Tuhan menceritakan, batu itu digulingkan. Artinya apa? Tantangan apapun, ketika kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan menyingkirkannya. Tuhan akan menghalaunya. Bahkan kuasa Tuhan itu melampaui apa yang pernah kita pikirkan. Apa yang ada di dalam pandangan kita. Batu itu terguling. Dan Yesus sudah bangkit. Bahkan hal yang luar biasa, Tuhan Yesus justru menempatkan kehadiran malaikat di kubur itu. Untuk apa? Untuk menginformasikan bagi siapapun yang datang ke kubur itu. Artinya apa? Yesus sudah menyiapkan, Yesus sudah berpikir bahwa akan ada yang datang, akan ada yang mencarinya di kubur itu. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus lebih mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan kunjungan perempuan itu pun Tuhan tahu. Disitulah keluar biasaan, disitulah kemahakuasaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia tahu segala sesuatu, apa yang terjadi dan akan terjadi nanti di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terkhusus Inang, Yesus sudah tidak di kuburan lagi. Jangan cari dia di dalam kematian itu. Yesusmu bukanlah Yesus yang mati. Yesusmu bukanlah yang terbujur kaku. Tapi Yesusmu adalah Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Maka jangan pernah cari Yesus, cari kebenaran firman Tuhan itu, cari kebangkitan itu di kuburan. Tapi Yesus itu benar-benar sudah bangkit mengalahkan kematian itu. Lalu apa yang keempat? Yang keempat tidak lain adalah niat yang luar biasa, keinginan yang luar biasa dari perempuan-perempuan itu ditunjukkan di dalam sikap dan tindakannya. Tapi satu hal yang harus kita ingat, apa itu? Kalau kita mau melakukan yang terbaik, kalau niatmu untuk menunjukkan kepedulian, tunjukkanlah itu kepada yang hidup, bukan kepada yang mati. Sebab banyak orang-orang hidup, sebab banyak pribadi-pribadi yang hidup membutuhkan kepedulian kita. Lalu yang terakhir apa? Beritakanlah, saksikanlah, nyatakanlah Yesus itu sudah bangkit. Bahkan untuk orang-orang yang tidak percaya, sebagaimana Petrus yang menyangkalnya. Beritakanlah, percaya kuasa Tuhan akan melingkupimu, kuasa Tuhan akan memampukanmu. Tuhan memberkatimu. Amin.